Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu R. Ana Rulia, nomor induk pegawai 196501072003. Pendidikan S1 IPB Kedokteran Hewan 1989. Mengajar IPA kelas 76 sampai dengan 711. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Namun sebelumnya, agar kalian lebih fokus dalam belajarnya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah satu, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasil. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari di dalam IPA. Bisa kalian lihat di dalam layar kaca kalian, ini ada peta konsep pada bab objek IPA dan pengamatan. Baiklah, dalam proses kegiatan IPA ada 3 yang terkait. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Pada kegiatan proses IPA dalam pengamatan, biasanya kita menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah kita melakukan pengamatan, kita akan membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Dalam penjelasan ini kita akan menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan dapat membuat perkiraan. Selanjutnya, kita akan mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Jadi ada 3 proses di dalam IPA. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Itulah proses di dalam IPA. Selanjutnya, setelah kita mempelajari IPA, tentunya kita harus tahu apa kegunaannya, apa manfaatnya buat kehidupan kita. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal lain di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Meningkatkan kualitas hidup. Ini apa maksudnya ya? Ini Ibu kasih contoh meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kita bisa memanfaatkan air kotor untuk kehidupan kita. Air tersebut bisa bermanfaat kalau sudah kita lakukan, misalnya diantaranya adalah penyaringan atau filtrasi. Memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya biasanya kalau kalian pernah jalan-jalan, mungkin bukan pernah ya, kalian suka jalan-jalan ke daerah puncak, kita suka melihat ada fenomena tumbuhan yang miring atau condong ke arah terbitnya matahari ke sebelah timur. Nah, itu kita bisa akan memahami kenapa hal itu terjadi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Maksudnya apa ya ini? Contohnya adalah mungkin setelah mempelajari IPA, kita bisa melakukan pengukuran volume batu yang tidak beraturan, yaitu kita biasa memanfaatkan menggunakan alat ukur berupa gelas ukur yang diisi air. Dan yang keempat, manfaatnya adalah kita terbiasa berpikir logis dan sistematis. Kemudian kita akan mempelajari objek IPA. Objek di dalam IPA itu apa saja? Bisa
makhluk hidup, bisa benda mati, bisa juga mungkin fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Sehingga bisa kita simpulkan objek IPA itu adalah seluruh benda di alam, baik hidup dan tak hidup dengan segala interaksinya. Selanjutnya, ini ada gambar percobaan yang sebenarnya nantinya adalah tugas kalian melakukan sebuah percobaan sederhana di rumah. Kemudian nanti kamu buat laporan percobaannya sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Silakan kamu cari referensinya, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Tapi ini Ibu mungkin memberikan penjelasan. Di sini ada percobaan di mana di mana orang tersebut menyelupkan kertas tisu yang sudah digaris dengan menggunakan spidol, kemudian dicelupkan ke dalam gelas kaca yang berisi air berwarna. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan apa yang akan terjadi dengan kertas tisu tadi, yaitu pada garisnya apa yang akan terjadi. Biasanya kamu langsung bisa memperkirakan jawabannya. Nah, cara-cara tadi merupakan cara-cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah, ya. Boleh juga kamu melakukan percobaan seperti gambar ini. Nanti dilaporkan melalui penanggung jawabnya, dan percobaannya boleh yang lain, tidak harus ini. Ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.